Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Christian Farel dengan NIM 032 dari kelas A2 untuk praktikum organisasi dan arsitektur komputer. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial gimana cara menginstal sebuah sistem operasi, lebih spesifiknya sistem operasi Windows di dalam sebuah virtual machine. Nah, virtual machine ini dia adalah software terisolasi yang dapat menjalankan aplikasi atau sistem operasi di dalamnya tanpa mengancam sistem operasi dari laptop atau komputer kita. Untuk virtual machine-nya itu ada banyak dari beberapa organisasi besar. Itu opsi yang valid, tapi yang saya gunakan pada kesempatan kali ini itu adalah VirtualBox dari Oracle. VMware juga bisa dari Broadcom, masih banyak lain yang bisa kalian gunakan, tapi untuk kali ini menggunakan si VirtualBox. Nah, selain si virtual machine, kalian juga membutuhkan image dari sistem operasi yang pengen kita install. Dan studi kasus kali ini eh, Windows ya. Kalian bisa cari di internet banyak untuk file image atau biasanya file yang ekstensinya .iso. Seperti di sini di situs officialnya Microsoft ada dia menyediakan Windows 11 ISO-nya. Tapi untuk kali ini saya sudah punya Windows 10 Home ISO. Jadi kita bakal gunakan itu. Nah, kita lanjut ke si VirtualBox ya. Untuk alurnya sendiri kayaknya sama. Jadi teman-teman bisa ngikutin pakai VM yang lain. Saya sini pakai Oracle VirtualBox ya. Jadi kita kalau di VirtualBox-nya punya Oracle ini kita bikin new dulu. New kita buat namanya dari VirtualBox ini sembarang aja, misalnya Windows 10 Home. Di bagian ISO image ini kalian pilih sistem operasi yang pengen kalian install. .iso-nya image-nya. Nah, ini saya sudah punya Windows 10 Pro December. Sebenarnya home ya itu ya, tapi tulisannya December. Ya. Di sini ada bagian type sama version. Ini biasanya eh, otomatis terdeteksi oleh virtual machine. Iya, virtual machine kalian. Tapi ada beberapa kasus, seperti dulu saya pernah mencoba install Ubuntu atau apa tuh. Dia salah ngebaca. Jadi Ubuntunya tuh versi bookworm kalau nggak salah tuh aslinya, tapi dia ngebaca yang lain, jadi ada problem di masalah pada instalasinya. Untuk menangani ini kalian bisa research dulu sistem operasi yang pengen kalian install tuh gimana, arsitekturnya gimana, apakah itu 64 bit atau 32 bit, baru tuh nama developernya apa, dan seterusnya. Kalian bisa research dulu. Kalau kalian sudah tahu ini dan ini kelihatannya salah, kalian bisa ganti saja. Drop down ini banyak sebenarnya gitu. Tapi karena saya tahu eh, ini 64 32 bisa ya. Kita lanjut aja. Internet installation. Ini kalau kita mau pengen langsung ngebuat banyak user di dalam sistem operasi kita. Tapi karena ini untuk install saja, jadi nggak perlu banyak user. Satu user aja cukup. Kalau kalian pengen install sekalian banyak, bisa di sini ya. Hmm, Tapi nggak perlu aja. Lanjut masuk ke bagian hardware. Hardware ini, dia seberapa besar RAM atau prosesor yang bakal dipakai oleh virtual machine kita. Jadi dia ngambil RAM dan prosesor dari laptop kita ya. Untuk saran berapa banyaknya, kalau di virtual box mirip Oracle ini sudah ada kayak indikator sebaiknya seberapa banyak yang bisa diambil tanpa eh, menurunkan performa komputer atau laptop kita. Jadi sini maksimalnya di laptop saya sekitar 16 GB-an. Karena punya saya maksimal 20 GB ya. Tapi untuk Windows 10 ini 8 GB cukup. Sesuaikan lagi sama sistem operasi yang pengen diinstal. Kalau Linux di bawah 8 juga bisa, karena Linux itu ringan banget. Untuk prosesornya ini ya hijau aja lah, nggak apa-apa.
Lanjut ke bagian hard disk. Hard disk ini dia bakal mengambil storage dari laptop kita supaya dipakai si eh, virtual machine ini. Ada dua pilihan, dia pre-allocate atau tidak pre-allocate. Kalau defaultnya itu nggak pre-allocate. Nah, kalau pre-allocate itu gimana? Jadi kalau misalnya kalian ngambil di sini 50 GB nih, kalian pilih pre-allocate full size, dia bakal mengambil sepenuhnya 50 GB dari hardware laptop atau komputer kalian. Jadi semisal kalian punya 500 GB dan kalian set di virtual mesinnya itu 50 GB dan pre-allocate full size. Dia bakal otomatis ngisi full 50 GB dari laptop kalian. Jadi awalnya 500 GB punya kalian diambil 50 oleh si virtual machine ini. Jadi cuma bisa terpakai 450. Sedangkan kalau si tidak pilih pre-allocate full size, dia di virtual machine ini bakal ngisi secara dinamis. Sama seperti kalau laptop kita itu ngisi file-file baru itu kan nggak langsung ngambil semuanya. Misalnya cuma 20 GB, 20 GB. Jadi kalau kalian nggak milih pre-allocate dan kalian ngambil 50 GB ini dia cuman kayak apa ya, batas atasnya, limit atasnya, tapi sebenarnya nggak pakai sebanyak itu. Semisal kalian punya storage 500 GB di virtual machine kalian, kalian set 50 GB untuk hard disknya tanpa pre-allocate. Kalian setelah kalian install itu segala macam, ternyata si sistem operasi kalian ini cuman ngambil misalnya 20 GB doang. Size dari sistem operasinya setelah diinstal 20 GB 20 GB doang. Jadi si 30 GB ini kalian bisa pakai di laptop atau komputer kos kalian. Itu perbedaan dari pre-allocate dengan eh, tidak pre-allocate. Kalau pre-allocate dia langsung ngambil satu blok besar hard disk. Kalau tidak pre-allocate dia bakal ngambil satu blok itu sebagai range dan dia bakal ngisi secara dinamis seberapa banyak yang diperlukan oleh si virtual machine ini. Jadi untuk sekarang kayaknya nggak usah dulu pre-allocate. Kalau kalian sudah punya virtual machine sebelumnya, kalian bisa pakai storage-nya. Tapi karena ini baru pertama kali, jadi nggak usah. Tidak ada yang bisa dipakai. Langsung finish. Setelah finish, kita setting dulu untuk di Oracle VirtualBox ini. Secara default, kalau kalian install sistem sistem operasi itu, kalian nggak bisa menggunakan internet karena adapter dari virtual machine ini NAT. Kalau kita pengen menggunakan internet, kita ubah dulu di bagian setting network. Baru tuh adapternya kita ganti bridge supaya si adapternya ini nge-bridge ke laptop kita dan dia dapat mengakses internet dari situ. Oke saja, baru kita langsung start. Untuk proses penginstalan, berapa lama penginstalannya ini? Ya tergantung hardware masing-masing sih, spesifikasi hardware. Tapi biasanya lumayan agak lama, khususnya di tempat saya. Ya lumayan agak lama karena hardware saya kayaknya kurang mumpuni sudah sekarang, zaman sekarang. Seperti ini kalau nge-freeze kayak gini, ya itu masalah hardware sih. Jadi ditunggu aja dulu. Bisa tundanya ditunggu. Saudara. Hmm, tunggu saja. Nah, jadi ini masuk ke instalasi Windows 10. Untuk sistem operasi lainnya mungkin ya sama aja sih, tinggal ikuti aja instruksi yang di depan kalian. Tapi ini spesifik ke Windows 10. Pertama-tama di Windows 10 itu kita disuruh milih bahasa, pilih yang sesuka kalian. Kalau sini saya pilih bahasa Inggris saja. Kita lanjut, install now. Tunggu aja.
Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada STD standar untuk yang punya lisensi key masing-masing. Ini DLA, dia buat distributor dia, jadi satu key bisa install banyak Windows sepertinya. Kalau saya nggak salah ya. Di Windows 10 Pro OEM, dia oh ini kayak legacy gitu ya. Jadi kalau hardware-nya sama dan udah ada install Windows sebelumnya, dia bakal otomatis install kayaknya tanpa pakai license key dia udah detect. Untuk sekarang pakai standar aja. Ntar bisa dibaca TOS-nya, tapi terusnya aman aja. Kalau terpercaya. Ada dua pilihan. Kalau misalnya kalian punya sistem operasi sebelumnya dan pengen upgrade, ini di Windows ya. Misalnya kalian punya Windows XP, kalian pengen upgrade ke Windows 10, itu bisa tanpa ngapus si Windows XP-nya. Jadi kalian tinggal run media installer dari Windows 10 dan pilih opsi ini upgrade. Tapi karena kita ini pertama kali install sistem operasi, jadi anggapannya si virtual machine itu kayak laptop yang nggak punya sistem operasi, jadi cuma ada BIOS-nya doang. Nah, untuk itu kita pilih custom install Windows only. Jadi kita install Windows saja. Untuk drive-nya yang kita eh, buat tadi, sebenarnya bisa di format ini, tapi nggak usah dulu, nanti bisa formatting di setelah selesai menginstal. Kita next saja. Nah, ini bagian yang agak lama ya kalau di saya. Jadi file ready-nya ini agak lama, jadi ditunggu saja sampai selesai ini semua. Nah, ini sudah finishing up. Dia bakal otomatis nge-restart. Ada satu hal lagi yang perlu teman-teman lakukan. Di bagian device ini, optical drive, kalian pilih remove this from virtual machine. Kalau kalian lambat, ini kayaknya langsung aja. Itu anggapannya kayak kalian ngecabut USB media installernya, lalu kalian langsung run sistem operasi yang kalian udah install tadi di apa namanya hard disk yang telah kalian pakai di BIOS. Jadi itu penting dia yang ngecabut optical drive. Kalau enggak ya bakal ngulangin lagi ke proses instalasi tadi. Tapi kalau teman-teman lambat ngecabut ya kalian bisa matikan power off dulu di VM-nya ini baru kalian run lagi. Tapi kayaknya tadi enggak deh. Aman aja. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, dia ngelooping ya. Sebenarnya tunggu satu kali. Kalau ngelooping kayak ini berarti tadi ngecabut optical disknya itu terlambat ya. Daripada nunggu agak lama lagi ya. Mungkin mending kita power off dulu si VM-nya, baru kita start lagi. Supaya dia bisa ngebut ke apa namanya ini Windows yang sudah kita install tadi. Kita tunggu lagi. Nah, ini sudah ngebut ke Windows-nya. Jadi begitu ya kalau tadi teman-teman mengalami kendala looping,
di bagian boot up ya. Itu karena mungkin gara-gara kalian telat nyabut si optical drive-nya atau USB-nya kalau dalam langsung di laptop, kalian bisa matikan dulu si power off dulu si VM-nya. Kalau di laptop ya kalian juga matikan juga, masuk ke BIOS, baru biasanya langsung aja kalau sudah dicabut, dia langsung otomatis milih eh, drive yang ada sistem operasi terinstall di dalamnya. Tapi kalau nggak kayak gitu, kalian bisa masuk ke BIOS dan kalian pilih secara manual di situ. Kita tunggu aja. Nah, setelah sekian lama menunggu tadi, masuk kita ke menu selanjutnya. Jadi di sini diminta milih bahasa lagi, padahal tadi sudah. Tapi itu kayaknya bahasa buat media installernya. Jadi ini bahasa buat si sistem operasinya. Hmm, ini sembarang aja ya. Kalian pilih sesuka hati, layout nggak bisa. Itu nanti kalian bisa setting juga di apa namanya setting setelah semuanya selesai. Ini biar cepat aja. Sekarang kita menunggu lagi. Wus. Ya, semua prosesnya ditungguin aja. Mohon bersabar. Nah, ini sudah apa nih? It the latest from Windows. So ini apa namanya? Ada update-update yang perlu kita, tapi nggak usah aja. Ini kayak update yang kalian bisa dapatkan di apa namanya? Biasanya tanda kuning itu kan. Tapi ini kan karena Windows-nya sudah berapa bulan, ya ada update-nya bertumpuk. Jadi nggak usah. Kalau kalian mau juga nggak apa-apa. Tapi bisa aja di bisa nantinya. Tapi karena sudah terlalu lama, bisa kita langsung aja menunjukkan setup. Kalian bisa pilih untuk setup pribadi atau buat organisasi. Biasanya buat kantoran, pilih yang organisasi ini. Tapi kan ini personal, kita setup personal saja ya. Pribadi. Ini kalian bisa pilih bikin akun, offline akun aja. Kalau langsung bikin akun di situ, kalian akan diarahkan buat bikin akun Microsoft kayaknya. Dan itu perlunya online. Oh, ternyata nggak bisa ya bikin bikin akun offline. Sudah kita buat akun namanya Windows 10 itu passwordnya dan ini kalian ikutin aja ya. Security question. Emang agak ribet kalau Windows nih. Seperti history boleh yes boleh no. Yang penting kalian research dulu. Digitasi asisten Cortana ya. Jadi AI-nya si Microsoft buat ngebantu segala macam perintilan. Tapi nggak perlu. Karena si Cortana ini juga lumayan besar ngambil sumber daya komputernya. Ini accept aja. Cortana berjalan tuh ngambil berapa. Nah, kita sudah selesai untuk penginstalannya. Penginstalan Windows. Nah, kita tunggu sampai masuk ya. Aduh, menunggu lagi.
Ya, ditunggu saja lah ya. Nah, sudah masuk ke Windows-nya. Ini Windows di virtual machine. Ini bisa kalian lihat view-nya ini ada rancu ya, agak hancur. Coba kita sini dulu. Nah, kita select ke full screen kayak tadi. Untuk keluarnya bisa juga. Nah, di sini sudah bisa kalian lakukan hal-hal yang kalian mau di sini. Pertama kita connect dulu ke internet ya. Karena tadi kita sudah coba adapternya, settingannya seperti biasa. Kita lihat statusnya, apakah sudah terkonek. Kami kalang status bar connected to internet. Select. Kita coba sini agak lihat. Nah, ini bisa. Kalian bisa sudah bisa melakukan banyak hal sih di sini. Salah satunya install aplikasi juga bisa. Kita bakal coba install aplikasi. Kita coba install VirtualBox di dalam VirtualBox. Secara teori harusnya bisa ya kalian ya. Ini kan sudah virtual machine. Di dalam virtual machine ini kalian menjalankan OS. Nah, di dalam OS, di dalam virtual machine ini kalian bisa download virtual machine lagi untuk menjalankan OS di dalam virtual machine tersebut. Seharusnya bisa lah ya. Seharusnya bisa. OS yang berjalan di dalam OS yang berjalan di atas OS. Ya, ini kita pilih dulu. Tapi kayaknya nggak bakal dicocokkan di sini karena sumber dayanya nggak mencukupin kalau di tempat saya. Kalau teman-teman mau pengen mencoba menguji teori yang tadi, apakah bisa atau enggak, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, ini view-nya lama Windows 10 ya. Sudah berapa setahun lebih pakai Windows 11 nggak ada kayak beginian. Windows 10 terasa jadul. Oke, mana file tadi yang kita download itu? Seperti biasa, nge-lag-nya luar biasa sekali. Bisa default di sini ya. Apa namanya? Ah, pecah suaranya. Defaultnya di download biasanya. Tanpa... Nah, ini ada... Oh, langsung install ya. Oke. Mungkin karena tadi terpencet eh itu open when finished. Aduh, ternyata nggak bisa guys. Kita perlu fatal error. Tapi kita bisa ngelihat VirtualBox yang versi lama. Kita bakal coba, kalau ini tadi si 2019 ya.
Ada requirement-nya enggak? Malas. Apa kita langsung download aja. Versi 4.1. Open nah. Gara-gara kepencet open dan finish. Orang tahu kenapa nggak ada di download. Tuh, kenapa nggak ada install di download? Saya kurang tahu juga. Sekarang kita coba yang versi 4.1. Dia keluaran tahun 2015. 2015 dia support Windows. Hmm, apa jadi banyak? Nah, nih. Oh, ini ya sudah ada yang virtual. Yang versi lama. Nah, langsung masuk ke installernya aja. Aduh, lag. Ya, nauzubillah. BBOXB. Aduh, lag sekali. Ya, kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Setidaknya tutorialnya sampai penginstalan Windows sudah berhasil lah ya. Walaupun kita nggak bisa, belum bisa install aplikasi di dalamnya. Karena kalau kita paksakan kayaknya agak lama buat misalnya. Karena ini gini aja udah lumayan lambat karena hardware saya nggak memumpuni. Jadi saya cukupkan saja sampai ini tutorial yang telah saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.